Sekali lagi mana tepuk tangannya aja ya teman-teman semua. Karena tidak semuanya bisa terlibat. Oke, mari kita sambut narasumber kita malam hari ini. Beri tepuk tangan dan beri semangat kepada Bapak Amin Fatih. Kesadaran ini yang menurut saya harus jadi perhatian. Rasanya kalau di sini saya menyampaikan itu semuanya udah sadar. Yang perlu disadarkan siapa? Yang pegang kewenangan di Republik Indonesia. Kampus ada, hampir pasti diaturnya dengan cara apa? Coba aja cek, lihat fotonya sama seperti sudah ada. Teman-teman sekalian, kita berharap teman-teman yang berada di abad 21 itu memiliki yang disebut sebagai kompetensi abad 21 yang tadi disebutkan oleh Sobat. Ada 3 komponennya. Satu adalah komponen karakter, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah komponen skill. Nah, yang pertama adalah soal karakter itu mudah-mudahan sudah jadi bekal teman-teman sekalian, karena teman-teman tumbuh besar kadang-kadang terlewatkan itu karakter kinerja. Karakter kinerja itu apa? Mengalahkan ngantuk, disiplin, kerja keras, tangguh, ulah. Bisnis, lagi bangun bisnis bersama saudara kandung saya. Nah, kalau misalkan Pak Anies di posisi saya, bagaimana Pak? Apakah Bapak tetap ingin aktif di organisasi sambil dengan merintis karir atau meninggalkan organisasi begitu? Baik, tepuk tangan kepada saudara Pak ya yang telah memberikan pertanyaan. Penanya pertama kita, selanjutnya untuk penanya yang kedua. Kabur aja dulu, namun dengan arah pertanyaan yang berbeda. Tentu Pak Anies tahu hashtag kabur aja dulu ini selain karena keadaan ini juga terkait terhadap kecintaan terhadap Indonesia. Dan tak bisa kita pungkiri, semakin modern zaman ini semakin sedikit rakyat yang mencintai negaranya. Banyak dari mereka yang mungkin hanya peduli dengan keadaan rakyatnya, tapi tidak peduli dan tidak mencintai negaranya. Dan banyak dari mereka yang hanya peduli dan mencintai. Memainkan peran sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai paman di situ. Dan ada masanya saya harus memainkan peran sebagai bagian dari masyarakat saya. Maka tidak ada lagi keputusan itu. Keputusannya A, diprotes jadi A+. Ada protes lagi A++, setelah A++ akhirnya nggak jadi A lagi gitu. Kebayang itu betul? Nah itulah yang sudah dikerjakan. Jadi kalau ambil dibuat namanya komite untuk pencegahan dan penanggulangan masalah bullying. Di mana? Di dinas pendidikan. Dinas aja nggak ada yang ngurusin itu. Coba ada tentang dinas pendidikan yang ngurusin bullying siapa? Nggak ada. Mau kemana coba? Jadi waktu itu dibuat keputusan harus ada yang mengurusin soal bullying. Lalu di tingkat sekolah dibentuk gugus tugas pencegahan dan penanggulangan bullying. Sekarang tanya, kalau misalnya Anda nih korban bullying, mau lapornya kemana coba? Kepala sekolah. Lalu pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana dengan pendidikan sebagai kegiatan komersial. Nah, begini teman-teman. Banyak di antara orang tua yang sudah naik kelaskan oleh negara. Lalu sudah naik kelas oleh negara, mereka bisa mengurus dirinya. Kebutuhan dasar, sandang, baik-baik saja. Kok mereka menyasar kepada kelompok yang sudah dinaik kelaskan oleh negara. Nah, tetapi tanggung jawab negara tidak berhenti. Tanggung jawab negara adalah memastikan semua anak mendapatkan akses. Yang kedua, memastikan semua institusi pendidikan swasta menyelenggarakannya dengan cara yang bertanggung jawab. Walaupun itu suka sama suka.
swasta itu artinya gini, swasta menentukan biayanya, orang tua membayar. Itu kan suka sama suka, bukan? Tapi bukan berarti negara. Salah satu pernyataan Bapak di forum seminar tadi siang yang sempat saya take note, bahwasannya yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan penyelesaian masalah atau isu-isu nyata yang ada di Indonesia. Sementara karena sebagian besar mahasiswa di Jordan berfokus di pelajaran agama, jadi kita seringkali Pak berpikir bahwa kontribusi yang bisa kita berikan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang dibutuhkan Indonesia. Karena kontribusi yang terpikirkan ujung-ujungnya hanya mengajar agama di sebuah institusi atau sekolah. Jadi kita seringkali merasa kalah saing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berfokus di bidang-bidang yang pengimplementasian ilmunya di bidang-bidang yang lebih berdampak, seperti ahli ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sedang belajar di sini, betul-betul manfaatkan pesawat dan bangun jaring internasional terbaru dan internasional. Kalau boleh didaftar 2 kolom, daftar nama teman Indonesia dan teman non Indonesia. Kalau jumlahnya nggak proporsional, harus dikoreksi. Sekali lagi mana tepuk tangannya teman-teman semua. Baik, terima kasih.